Baik, sambil nunggu yang lain ya, teman-teman. Sambil nunggu yang lain. Ya, alhamdulillah. Sudah 15 yang masuk. Sambil nunggu yang lain. Mohon dicek suara saya apakah jelas atau tidak jelas, atau kecil, atau suara saya mendengung. Coba dicek ya di komen, biar nanti enak ketika menyampaikan. Baik, tolong dicek ya teman-teman, ini suara saya keras nggak? Kedengeran nggak? Atau mendengung? Kira-kira mendengung nggak? Suara bagus ya, alhamdulillah. Jelas ya, alhamdulillah ya. Baik, sambil nunggu yang lain ya. Jelas ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah sudah masuk sekitar 25 atau 24 orang yang menonton pada kesempatan malam hari ini ya. Kita akan mulai. Ya, terlebih dahulu saya akan sapa dulu ya teman-teman yang masuk. Ya, dari Mbak Wenah Rizki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah nanya ya, nanti ya nanya saya jawab ya. Ya, alhamdulillah sudah pada masuk. Jelas alhamdulillah ya, tidak berdengung ya. Alhamdulillah. Memang kemarin tuh saya menggunakan headset, jadi headsetnya rusak ini. Headsetnya rusak, jadi berdengung. Jadi ini saya buka headsetnya supaya nggak berdengung ya. Cuma nanti kelemahannya akan terdengar, kalau nggak pakai headset akan terdengar suara-suara yang ada di sekitar saya. Nanti kalau ada suara anak saya nangis, mohon maaf ya. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الآية. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan satu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa bertatap muka, bermuwajahah walaupun melalui udara, melalui online, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa ukhuwah kita, ya, antara saya dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan harta, keluarga, dan yang lainnya. Ini merupakan pertemuan yang kedua, ya, program saya, yaitu program Ruqyah online gratis. Jadi program ini adalah program yang kedua karena saya akan menjalankan 3 kali ruqyah. Kemarin sudah, dan ini yang kedua, ya. Nanti yang ketiga besok terakhir. Nanti untuk besok kalau tidak ada halangan, ya. Kalau tidak ada halangan, saya insya Allah kalau misalkan ada halangan nanti akan digeser ke hari berikutnya. Karena saya ada semacam ini rencana, ada acara dadakan, ada kajian, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan, tapi diusahakan besok. Kalau misalkan nggak besok, mohon maaf, ya, diundur untuk yang ketiga harinya di malam Sabtu, ya, kalau nggak jadi besok, ya. Dan saya mengucapkan permohonan maaf, saya tadi telat, ya, tadi karena ada hal-hal yang tidak terduga. Tadi kakak saya menelpon, kakak saya seorang praktisi ruqyah juga, berkonsultasi, ya, menangani pasien-pasien yang agak berat, cukup berat. Jadi saya tadi banyak tersita waktu dengan konsultasi kakak. Ditambah tadi ada nenek juga yang mau minta diruqyah, katanya telinganya dengung. Jadi kalau nggak ditolak nggak enak juga, ya, keluarga minta diruqyah. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan pertemuan ruqyah kita yang kedua. Manfaatkan sebaik-baiknya kepada para jamaah, kepada Bapak Ibu sekalian. Ikuti sampai selesai, ya, sampai habis, karena kalau nggak diikuti sampai habis, nanti kalau tidak tuntas pengobatannya, ya, kurang baik juga nanti untuk kesembuhan, ya. Jadi usahakan sampai tuntas kita ikuti, ya, mudah-mudahan nanti dapat kesembuhan. Silakan tolong komen dulu, ya, sebelum saya ini seperti biasa. Pada kesempatan malam hari ini nanti kita akan bagi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pengantar. Nanti saya akan jelaskan seputar ruqyah, masih seputar ruqyah. Karena banyak di antara teman-teman yang masih belum paham apa itu ruqyah, fungsinya untuk apa. Nah, kemudian perbedaan ruqyah syar'i dan non syar'i. Ruqyah itu dengan para dukun, paranormal. Nah, itu nanti saya perlu dijelaskan, ya. Nanti ada pengantar kurang lebih 30 menit atau 20 menit. Setelah itu nanti baru prosesi ruqyahnya. Prosesi ruqyahnya nanti tergantung Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan, ya, nggak lama bisa beres. Kalau misalnya belum beres, ya nanti ditambah seperti waktu yang kemarin, ya. Jadi versi yang pertama pengantar, edukasi seputar ruqyah. Yang kedua nanti prosesi ruqyahnya. Jadi tunggu sampai selesai, jangan sampai kita tidak menyimak secara utuh, ya, biar nanti tahu informasinya. Sebelum ke pengantar, saya
pengen bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Pengen bertanya atau sebelum bertanya mohon di ini ya minta bantuannya supaya teman-teman kita di luar mendapatkan kemanfaatannya. Mohon di like, kemudian di klik share, klik bagikan. Ya. Mohon keikhlasannya untuk like acara ini, kemudian klik bagikan, klik share untuk supaya teman-teman kita mendapatkan ilmunya ataupun dakwah ini bisa tersebar di kalian bagaimana perkembangannya saat ini biar nanti bisa saya mengontrol dan bisa mengukur sejauh mana perkembangannya ketika sudah diruqyah 1 hari ya. Ya, silakan untuk komentar. Misalkan ada perkembangan sedikit, silakan. Perkembangannya lumayan pengaruhnya besar. Atau misalkan perkembangan saya sudah sembuh total, silakan dikomentari. Gitu ya, tolong dikomentari. Atau misalkan belum ada perkembangan sama sekali, silakan dikomentari. Ya, sebelum nanti saya mulai ke pengantar ruqyah online ini. Silakan dikomentari ya. Baik, selanjutnya menurut komentar ruqyah. Itu merupakan Rasulullah SAW. Perbuatan yang diajarkan oleh Nabi baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kitabullah itu dalilnya ya. Atau dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya'ridu ayya ruqaku dalam takusyan. Rasulullah yang harus menggunakan sunnah Rasulullah SAW atau doa yang merupakan kemarin ya saya review kembali. Jadi ruqyah itu merupakan pengobatan yang diajarkan oleh Nabi dengan menggunakan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan juga bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Silakan dikomentari ya, ada perkembangan nggak dari pengobatan yang kemarin? Perkembangannya gimana ya? Kemudian ruqyah terbagi menjadi 2, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirki. Ruqyah syar'i ialah metode pengobatan yang Rasulullah ajarkan. Jadi ittiba'ur Rasul. Jadi menyambung kepada Rasul pengobatannya itu. Nabi ketika mengobati tidak pernah menggunakan khodam, tidak pernah menggunakan jin, tidak pernah menggunakan sihir, tidak pernah menggunakan sihir. Ruqyah syirki adalah pengobatan yang di luar ataupun yang menyimpang dari Islam. Pengobatan khodam, ruqyah syirkiyah yang menyimpang dari pasiennya disuruh puasa harus ruqyah online sudah buat jauh dan kita akan ruqyah jarak jauh itu
kata Syekh Abdul Salam Bali, ruqyah itu selama di dalamnya tidak mengandung kemusyrikan, boleh-boleh saja ya, karena dari ruqyah itu secara umum. Dan juga para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah meruqyah itu dengan tidak karena memberi saran pada penjelasannya. Muhammad bin dipukulkan luar kata. Itu tidak hadir di hadapan pasukan, tapi dia jauh dari bisa luar biasa. Mengadakan ruqyah oleh luar biasa. Mana nih ada yang komentar yang kemarin masih belum ada? Atau sekalian hasil dari saya perkembangannya perkembangan. Silakan lanjut ke silakan dikomentari teman-teman yang kemarin dari perkembangan. Kira-kira jelas ya, posisinya terganggu. Banyak orang-orang boleh. Oh, sebagian terputus-putus ya. Sinyal berarti ya. Berarti sinyal juga agak terputus-putus ya. Sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu nih teknis gangguan teknis ini. Baik, sekarang mohon maaf ya. Ini HP saya sepertinya ini memorinya kepenuhan sehingga tidak kuat apa namanya videonya. Saya tadi sudah saya hapus sebagian data-datanya. Mudah-mudahan nggak bermasalah. Coba dikomentari, mohon maaf masih terputus-putus. Sepertinya tadi dari memori yang kepenuhan. Baik, kita lanjut ya. Silakan, gak apa-apa kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita konsultasi aja ya. Silakan konsultasi, silakan yang bertanya seputar masalah apapun silakan ditanyakan ya. Nanti
Setelah itu baru kita adakan ruqyah, prosesi ruqyahnya. Ini dari Akh Firman, Ustaz mohon penjelasannya tentang hadis yang kurang tepatnya begini. 70.000 umatku bisa masuk surga tanpa hisab kecuali mereka tidak pernah minta diruqyah. Afwan Ustaz. Ini memang ada hadis, ini diriwayatkan kalau nggak salah dari Imam Bukhari Muslim ya. Imam Bukhari kalau nggak salah ya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasannya orang yang intinya orang yang meminta diruqyah maka dia masuk surganya akan dihisab. Atau orang yang tidak meminta diruqyah masuk surganya tanpa hisab. Begitu ya, tanpa hisab. Hadis ini merupakan hadisnya betul ya. Cuman para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat dalam masalah hadis tersebut ya. Hadis tersebut wallahu alam yang rajih itu maksud daripada hadis ini, jadi kita tidak boleh meminta ruqyah karena bisa konsekuensinya ketika masuk surga itu dia akan dihisab kalau kita meminta diruqyah. Itu maksudnya ruqyah syirkiyah ya, bukan ruqyah syar'i. Jadi ada dua, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirki. Kenapa? Kalau ini dimaknai ruqyah syar'i, maka akan bertolak belakang kontradiksi dengan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkan, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya'ridu, perlihatkanlah oleh kalian alayya kepadaku ruqakum, atas ruqyah kalian, la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkan, tidak ada masalah dengan ruqyah kalian ma lam takun syirkan, selama di situ tidak mengandung kemusyrikan. Jadi akan bertentangan dengan hadis ini kalau dimaknai ruqyah yang tadi itu adalah ruqyah syar'i. Jadi ini pendapat yang rajih ya. Dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Abdul Salam Bali. Karena beliau seorang praktis ruqyah. Ada kitabnya Wiqayatul Insan dan kitab As-Sarimul Batar fi Tasaddi lis-Saharatil Ashrar, itu beliau punya kitab. Jadi Syekh Abdul Salam Bali itu merupakan praktis ruqyah dan beliau seorang ahli fikih juga ya. Dan juga para ulama juga banyak di antara mereka yang menjadi para praktisi ruqyah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga menjadi seorang praktisi ruqyah. Kalau beliau memaknai hadis tersebut, barangkali memaknai hadis tersebut dengan ruqyah syirki, ruqyah syar'i, pastilah beliau tidak mau menjadi praktisi ruqyah. Beliau akan mengatakan kepada pasiennya jangan minta diruqyah, silakan ruqyah masing-masing, kan begitu. Tapi faktanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sangat aktif ketika meruqyah. Ya, dan ulama yang lainnya. Jadi itu yang paling rajih, yang dimaksud itu adalah ruqyah syirki. Silakan yang mau nanya silakan ya. Ini banyak yang baru berarti ya. Utin, Ibu Utin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf ini mau tanya, kenapa putra saya yang kecil kalau dibacakan sholawat selalu menangis? Terima kasih Ustadz. Selalu menangis ya. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi menghayati, bisa jadi efek daripada gangguan jin. Bisa jadi menghayati, bisa jadi efek daripada gangguan jin. Kalau misalkan aneh, nangisnya kok begini ya, gitu. Histeris, kemudian tidak mau sholat, tidak mau diajak kemana-mana, ya, bisa jadi gangguan jin. Teruskan aja ruqyahnya ya. Sudah bagus ya, alhamdulillah. Ya tadi kepenuhan kayaknya ini memorinya, saya sudah hapus sebagian memorinya, jadi terpotong-potong, tidak kuat RAM-nya. Assalamualaikum Ustaz, saya sering terkena kepala sakit bagian kepala belakang. Itu ada dua kemungkinan juga ya. Kalau sakit fisik
Sakit fisik itu ada kedua kemungkinan. Ada sakit fisik yang diakibatkan oleh memang tubuh itu lagi nurun, imunitas lagi menurun. Ada juga yang disebabkan oleh bersumber dari jin ataupun sihir. Ada juga sakit kepala itu ternyata dia diganggu oleh jin atau sihir. Ada juga yang begitu. Ada yang memang murni daripada karena aktivitas yang begitu banyak, misalkan dia langsung capek kemudian pusing, ya. Diruqyah bisa. Dua-duanya bisa diruqyah. Mbak Wien, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firman, syukron, jazakumullah wa iyyak ya. Baik, saya akan sedikit menyampaikan ya untuk pencerahan teman-teman di sini. Ada yang nanya lagi ya. Gimana dengan ruqyah yang ditarifkan Ustadz? Misalkan sekali ruqyah 200.000 ya. Ini juga ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama ya, ruqyah yang ditarif itu ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memakruhkan, ada yang mengubahkan, ada yang mentidakbolehkan. Ya. Jadi ini ikhtilaful ulama. Ada yang memakruhkan, ada yang mubah, nggak masalah, ada yang mentidakbolehkan. Kalau saya cenderung mubah ya. Kalau saya cenderung mubah. Kenapa? Karena dalilnya, karena ada sahabat juga. Sebentar ya. Ini ada kucing. Jadi karena ada dalil yang mengatakan bahwa sahabat pernah meruqyah orang lain, kemudian sahabat tadi itu diberikan satu atau dua ekor kambing ya. Nah kemudian pemberian upah ini disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ini dikasih kambing ketika meruqyah. Kata Rasulullah, mana dong bagian saya juga pengen. Di sini dalil bahwasanya membolehkan ruqyah itu ditarif ya, ditarif. Dan juga pembahasan di kitab-kitab fikih itu boleh juga diujrohkan, semacam kita ini jadi imam masjid. Kita imam masjid, kemudian DKM-nya itu menggunakan akadnya akad ijarah. Ijarah itu apa? Ijarah itu sewa jasa. Jadi jasa tenaganya itu disewa ya. Dengan bayaran tertentu, misalkan ada imam masjid digaji sebulannya itu 1,5 juta dengan harapan dia itu mau mengimami sholat selama 5 waktu, nggak boleh kemana-mana ya, nanti ada liburnya di hari-hari tertentu. Itu akan akadnya ijarah. Apakah boleh? Boleh. Seorang muadzin dibayar dengan akad ijarah, kontrak, itu boleh. Bahkan dalam kitab fikih dibahas dalam kitab Fathul Mu'in dalam madzhab Asy-Syafi'i, seorang misalkan ibu kita meninggal, anaknya ingin menghajikan ibunya yang meninggal. Boleh nggak? Boleh. Kita nyewa orang, misalkan tetangga kita ataupun ada ustadz di sekitar kita, disewa. Pak Ustadz tolong dong ini wakilkan ayah saya atau ibu saya yang sudah meninggal, tolong dihajikan. Nah, si ahli warisnya meniatkan untuk menghajikan melalui pelantara si ustadznya. Si ustadznya itu dia disewa atau dikontrak. Nanti saya akan buruhi ustadz ya dengan harga sekian-sekian. Boleh nggak? Boleh, dalam fikih itu boleh. Boleh ya. Jadi menurut saya pendapat yang saya pahami yang paling rajih, yang paling kuat itu boleh. Karena ruqyah itu semacam dokter. Ruqyah itu semacam dokter mengobati. Dia mengobati ya. Ataupun bekam juga sama. Bekam ruqyah itu kan tibun nabawi, pengobatan tibun nabawi, pengobatan nabi. Itu semacam dokter, tabib. Tabib kan. Jadi ibadah saja boleh diijarahkan. Dia jadi guru agama, guru ngaji, ataupun dia menjadi imam di masjid, jadi muadzin. Itu pendapat saya ya, pendapat yang saya pahami dari ketika saya ngaji di pesantren, ngaji kepada para kiai, itu diperbolehkan. Itu tercantum dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya kitab Fathul Mu'in, itu diperbolehkan. Seorang imam dikontrak
seorang muadzin kontrak, ada orang yang mau menghajikan orang yang sudah meninggal di kontrak juga itu boleh. Nah, itu dikiaskan ke situ boleh juga, apalagi ini dalam konteks jasa pengobatan ya, seorang peruqyah, bekam. Kalau bekam kan dia harus beli tisu, beli sewa tempat juga kalau dia punya tempat. Ini kalau misalkan nggak ditarif kan dia nggak nutup juga kan, nggak nutup juga untuk sewa kontrak tokonya, rukonya, kemudian beli kaos tangan, kemudian masker dan sebagainya. Termasuk para praktis ruqyah juga kan, misalkan kalau ruqyah online dia butuh modal juga kan, butuh biaya untuk misalkan beli kuotanya ya dan sebagainya. Ini kan mesti. Tapi saya kasih gratis ya kepada masyarakat, saya kasih secara gratis ya untuk ruqyah online masal ini. Jadi menurut saya nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman mengambil yang pendapat yang tidak dibolehkan, silakan saja. Berarti harus ikhlas ya. Itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jelas tarif ruqyah itu intinya jangan memberatkan lah ya. Jalan tengahnya itu jangan memberatkan. Jadi kalau misalkan si orang yang pengen berobatnya itu tidak punya, alangkah baiknya ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Atau bisa seikhlasnya. Ditarik tapi seikhlasnya, silakan Bapak mau ngasih silakan, enggak pun enggak apa-apa. Boleh kayak gitu. Itu lebih bagus ya. Kalau kita mau narik supaya kita lebih fokus gitu ya. Ya, enggak masalah. Ibu Sri, Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, saya pernah mimpi ada ular yang berusaha masuk dalam misfiku, mimpi maksudnya ya. Dalam mimpiku, dan setelah itu saya sering mengalami sakit kemaluan, anus sampai perut. Mimpi ular, mimpi itu ada dua kemungkinan. Nih, ini kuncinya. Kata Rasulullah, mimpi itu ada mimpi baik, mimpi buruk. Mimpi baik pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi buruk itu berasal dari syaitan. Mimpi buruk diantaranya mimpi ketemu orang meninggal, mimpi ketemu ular, mimpi ketemu binatang yang mengancam kita, bertemu anjing, bertemu kalajengking yang mengerikan. Mimpi jatuh dari kejauhan, mimpi jatuh dari ketinggian, kemudian mimpi tertabrak, mimpi ketemu orang gila dan sebagainya. Pokoknya mimpi-mimpi yang menyeramkan, mimpi-mimpi yang tidak mengenakan berasal dari syaitan. Gimana cara membedakan mimpi itu ada sihirnya? Gampang. Ini pengalaman saya ya, menurut saya. Pengalaman saya ketika meruqyah, biasanya mimpi-mimpi di situ ada sihir, mimpinya itu berulang-ulang 5 kali sampai 10 kali. Mimpinya itu aja. Indikasi ada gangguan jin dan sihir. Apalagi ini ibu ada indikasi sampai sakit kemaluan ya, kemudian anus juga. Itu saya indikasi ada gangguan jin ya, saya sarankan untuk diruqyah. Ibu Sri Yuliana ya. Ummu Hanik, Ustaz, saya sering didatengin sosok manusia. Saya ketakutan sekali di mimpi itu, dia mau mendekati saya. Apa itu sihir Ustaz? Katanya saya terkena sihir sejak lama. Mimpi didatengin sosok manusia sampai ketakutan ya, itu bisa jin ya. Sihir itu efeknya ke fisik. Bisa ke fisik, bisa ke perasaan, bisa ke pikiran. Itu sihir itu ya. Kalau ke fisik dia sakit, dia mimpi buruk kemudian fisik pun sakit. Tapi mimpi buruknya itu berulang-ulang. Itu bisa jadi kena sihir. Kalau mimpinya cuma satu kali, gak berulang-ulang, kemudian kita pun tidak ada sakit di daerah organ tubuh ataupun perasaan kita gak cemas, gak gelisah, biasa saja, gak masalah. Itu cuma jin iseng lewat aja lah gitu. Jadi enggak. Kalau misalkan ada pengaruh ke fisik sampai sakit, bisa jadi sihir. Silakan yang mau bertanya ya. Nanti saya batasi. Pak Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana ikhtiar kita menurut ruqyah syar'i supaya punya keturunan.
supaya punya keturunan, kita bisa menjalani dengan beberapa macam ikhtiar ya. Yang pertama kita bisa menggunakan herbal. Ada salah satu herbal yang berfungsi untuk menyuburkan, yaitu buah zuriyat. Bisa diruqyah buahnya ataupun yang sudah jadi, yang ada sampai dibentuk dengan madu, jadi campur dengan madu zuriyat ada itu. Nah itu silakan kita ruqyahkan dengan tujuan kita mendapatkan keturunan. Minta kepada Allah dengan pelantara herbal ini, Allah kasih keturunan. Yang kedua adalah dengan ruqyah secara langsung, itu juga silahkan. Karena ada rekan-rekan saya yang mempunyai kasus pasiennya itu tidak hamil, sulit keturunan, ketika diruqyah sebulan kemudian langsung ada positif hamil. Jadi ruqyah itu juga berpengaruh terhadap kesuburan juga ya. Yang ketiga, faktor doa juga penting. Ikhtiar dibaring dengan doa. Doanya dikencengin ya. Silakan. Bu Sri, Musafi itu kemaluan. Sebentar. Mimpi ada ular yang berusaha masuk dalam misfiku. Oh iya. Dan setelah itu sering mengalami sakit kemaluan. Oh iya. Jadi mohon maaf ya, mimpi ularnya itu masuk ke dalam vagina ya. Kemudian sampai ditimbulkan rasa sakit, ini ada kemungkinan sihir Bu ya. Saya sarankan untuk diobati. Ada kemungkinan sihir ini. Mimpi itu Ustaz, ularnya setiap masuk saya tarik keluar 3 kali, berulang berusaha masuk tapi saya tetap bisa tarik keluar kembali. Ada kemungkinan sihir Bu ya. Coba di ruqyah ya. Nanti setelah ini Ibu harus ikut ruqyah ya. Coba Ibu ikut ruqyah setelah ini, nanti ikuti sampai akhir acara. Kemudian ini banyak orang-orang yang baru ya. Yang kemarin mana nih? Hanya sedikit yang gabung, yang kemarin gabung. Assalamualaikum dari Kak Gustiani. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kenapa setiap saya tidur hampir setiap hari saya selalu bermimpi dikejar-kejar orang, hampir dibunuh orang juga. Itu dari jin Bu ya. Kalau seling mimpi kayak gitu, diusahakan sebelum tidur itu kita bacakan doa. Kenapa? Karena jin, sihir itu masuknya tatkala kita lengah, yaitu pada saat kita mau beristirahat. Oleh karenanya Nabi itu pantas menganjurkan kepada kita doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bacakan surah Muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, tambahkan ayat kursi. Sudah, tiupkan. Kemudian diusap. Nah, itu akan terjaga dari malam akan terjaga semalaman. Insyaallah ya. Hanif Perong. Mas Hanif Perong. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kepala sering sakit dan badan seperti kena ombak. Mohon pencerahannya Ustaz. Sakit kepala ya, sering sakit ini bisa jadi ya memang efek imunitas tubuh yang lemah, bisa jadi memang kena gangguan ya. Tapi ada indikasi kalau gangguannya. Nanti diruqyah sih, lebih enaknya diruqyah. Ketika diruqyah dia berefek gak pusingnya. Kalau diruqyah berefek semakin pusing, muntah-muntah, itu ada gangguan jin atau sihir. Mbak Nur Hayati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nur Hayati. Umi Hanik, ya Ustaz, saya sering sakit lutut setiap habis mimpi. Itu awalnya 20 tahun yang lalu saya mimpi dicekik oleh seorang laki-laki. Alhamdulillah saya lolos karena saya teriak. Kemudian saya teriak-teriak kemudian mencekik. Sebentar. Saya pun mimpi 2 ular dikejar anjing hitam. 2 gini aja Ustaz. Saya nulis aja merinding. Bedanya saya pernah diruqyah, efeknya saya menangis. Mohon bantuannya Ustaz. Ini bagi teman-teman yang mau belajar jadi seorang peruqyah,
analisis mimpi itu juga sangat akurat ya. Analisis dari mimpi itu akurat. Yang penting nanti mimpinya itu kita sering mencatat, setiap pasien yang ada itu kita catat, kita kumpulkan, sama nggak efeknya itu. Kalau saya sering mencatat ya, setiap orang yang kena sihir dia akan mimpi begini, setiap orang yang kena gangguan dia mimpi begini. Hampir rata-rata orang yang kena gangguan sihir dia pasti mimpi, terkadang kebanyakan mimpi ya. Mimpinya itu sering dengan mimpi yang sering. Ini ada kemungkinan ibu juga terkena gangguan sihir ya. Baik, kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita langsung saja ke ruqyah, ke prosesi ruqyahnya ya, supaya tidak terlalu malam ya. Kita langsung ke ruqyahnya. Silakan Bapak Ibu sediakan air putih di depan. Air putih di depan, pastikan sudah berwudu dulu ya, idealnya berwudu dulu. Kemudian bagi perempuan silakan menutup aurat, laki-laki juga menutup aurat ya. Perempuan pakai mukena. Silakan. Saya tunggu 1 menit untuk menyiapkan. Kalau sudah disiapkan, kita akan lakukan prosesi ruqyahnya. Baik, didengarkan ya Bapak Ibu sekalian, hayati dengan serius dan seksama, dengarkan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Minta kesembuhan, apa-apa yang kita keluhan sampaikan kepada Allah. Ya. Kemudian hadirkan ketawakalan. Karena inti kesembuhan itu terletak pada ketawakalannya. Niatkan untuk diruqyah dan minta kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Ingat, yang menyembuhkan bukan saya, bukan ruqyahnya, bukan bacaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Silakan didengarkan, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, alhamdulillah ini ruqyah tahap pertama. Nanti kita akan lakukan 3 tahap seperti kemarin ya. Silakan bagi teman-teman yang baru masuk, minta bantuannya, minta keikhlasannya untuk like dan untuk menombol klik bagikan ya, agar syiar dakwah ini bisa menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Silakan untuk dikomentari ya efek setelah ruqyah yang pertama ini, silakan, supaya saya bisa menganalisa kemudian bisa mengukur sejauh mana hasilnya. Silakan. Apakah ada yang sesak, berat di punggung, di kepala, pusing ya, silakan dikomentar. Atau muntah-muntah, mual ya, silakan.
Silakan untuk menulis di kolom komentar ya, biar saya bisa menganalisa atau mendiagnosa efeknya apa aja. Silakan di komentar ditulis ya. Bapak Bambang ini ada nih, menguap terus katanya. Menguap terus ya, itu memang salah satu efek dari ruqyah. Ada yang ngantuk, ada yang nguap. Ya, ada yang ngantuk, ada yang nguap. Ya terus, silakan terus. Yang baru masuk ikut aja ya. Baik, banyak juga yang berasa ya. Saya akan bacakan satu-satu. Silakan efek-efek yang muncul ketika diruqyah. Tolong ditulis di kolom komentar ya, supaya bisa mencermatinya. Bapak Muhammad Alfi, ini leher kanan kiri berat dan mau ngamuk Ustadz. Kanan kiri berat ya. Ini kemungkinan di sebelah sini leher, di lehernya ini. Kalau memang berat berarti fokuskan nanti ruqyah selanjutnya di leher ya. Ini ngamuk ya, mau ngamuk katanya ya. Coba ditelusuri lagi, ada riwayat ini enggak? Di orang tua itu ada riwayat apakah bapak ataupun kakek ya, yang punya ilmu-ilmu tertentu ya, atau punya jimat-jimat, silakan. Nanti kalau ada memang harus dihancurkan ya, kalau di riwayat seperti itu. Jadi teman-teman yang masih punya, misalkan punya jimat atau punya riwayat orang tua, keturunan yang punya ilmu-ilmu gaib, ilmu seperti itu akan berpengaruh ke keturunannya ya. Jadi kalau ingin sembuh ya harus dihancurkan jimat-jimatnya. Mbak Wena Rizky, saya nguap-nguap terus Ustaz, terus kaki saya juga senat-senut, rasanya sedikit pengen muntah. Nah, ini efek ruqyah. Berarti memang ada sesuatu negatif di diri Mbak Wena ya. Mbak Wena, nguap itu efek dari ruqyah. Ada sesuatu negatif yang keluar. Jadi muap itu. Senat-senut berarti itu ayat ruqyah sedang membakar daerah yang senat-senut tadi ya. Dan muntah, efek muntah ataupun gejala muntah itu adalah sesuatu jadi dorongan ayat Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an dibacakan, ketika memuntah berarti itu Al-Qur'an itu mendorong hal yang negatifnya. Bagus kalau muntah ya. Bapak Prince, perut mules, kaki seperti ditarik-tarik. Perutnya mules, kaki seperti tarik-tarik, juga sama, ini indikasi gangguan jin ya. Bapak Arif baru masuk. Yasir Arafat, mual Ustadz, badan tiba-tiba panas dan keluar keringat. Ini juga sama, faktor bisa jadi kalau keringat, bisa jadi ini Bapak Yasir pernah ini enggak melakukan, pernah punya amalan-amalan tertentu enggak? Amalan-amalan seperti hizib ataupun amalan-amalan yang lainnya ya, yang pernah dijalankan. Bapak Zamzam, Assalamualaikum. Yang pertama ini saya keluar air mata dan ngantuk, keluar angin dari mulut. Nah, ini juga efek, ini lagi masa pengeluaran nih Pak. Ya, masa pengeluaran ya. Keluar angin dan dari mulut ya. Sendawa berarti ya. Ibu Sri Yolanda, kalau saya Ustaz, rasanya perut kembung dan pundak agak terasa agak panas dan ngantuk. Ini juga sama ya Ibu. Ini Ibu Sri Yuliana, ada indikasi gangguan jin Bu ya. Kemudian ada indikasi gangguan semacam sihir juga ya, karena perutnya kembung gitu. Kemudian badan rasanya lemas dan perut rasanya mual. Juga ini sama, ada gangguan-gangguan.
Umi Hani, saya bisa Ustadz. Saya biasa Ustadz, apa mungkin saya kurang khusyuk Ustadz karena saya takut kalau kesurupan karena di rumah sendirian. Bisa jadi kurang khusyuk ya, khusyuk kan Bu. Niatkan untuk diruqyah full ya. Kalau misalkan ibu mau kesurupan, ya ibu boleh langsung cut di situ. Ibu eh, apa namanya, tidak mendengarkan dulu kalau memang, nanti bisa membedakan Bu, kalau mau kesurupan ada bedanya. Kalau ibu mau kesurupan ya langsung cut aja. Maksudnya cut tutup kupingnya aja gitu. Kalau ada indikasi mau kesurupan, kalau bagusnya sih ada orang di samping ya, nanti bisa dibantu sama orang di sampingnya. Ibu Ima, dadaku agak sesak Ustaz. Sesak biasanya itu indikasi bisa sihir, bisa ya. Seluruh badan terasa panas. Ini juga bisa jadi jin atau bisa jadi penyakit ya, sifatnya negatif. Endang duila, rasanya berat di punggung Ustaz, berat di punggung, juga sama indikasi-indikasi gangguan. Leni, maaf Ustaz, kepala saya terasa sakit dan dingin, kemudian muntah, ingin muntah ya. Ini ada yang mau keluar, Ibu Leni ya, ada yang mau keluar, terasa sakit kemudian ingin muntah, tuh ada yang keluar, sesuatu yang negatif pengen keluar ya. Sesuatu negatif di sini bisa jin, bisa sihir, atau bisa penyakit non jin non sihir ya. Kemudian kepala ini Bapak Kagustiani, kepala saya seperti pusing gitu Ustaz, terasa oyong dan badan terasa berat dan merinding. Punggung terasa panas Ibu Maria. Ya, kemudian Umi Humairah, Assalamualaikum Ustaz, saya sering diganggu pas saya baca ayat ruqyah. Perut saya gerak-gerak sendiri, terus perut kembung dan keras. Ini juga ada gangguan sihir ya Bu ya, Ibu Humairah. Perutnya bergerak-gerak ya. Kemudian ngantuk juga sama ya, indikasi gangguan jin. Baik. Ini saya kasih arahan lagi ya. Yang kedua, sekarang pegang tempat yang sakit ya, Bapak Ibu sekalian, pegang tempat yang sakit. Kalau tadi berasa berat di leher, pegang lehernya sambil dilus-elus, sambil dipijit-pijit. Kalau tadi berasa punggungnya berat, pegang punggungnya sambil ditepuk-tepuk. Ada yang berasa bergerak-gerak di perut, tekan perutnya, kemudian tepuk-tepuk, tekan. Berasa di kaki, di tangan, silakan pegang di area yang sakit sambil tepuk-tepuk ya. Itu instruksinya, silakan ya. Jadi pegang di area yang sakit sambil ditepuk-tepuk, sambil tekan-tekan, tekannya agak kencang. Kita lanjutkan ke tahap yang kedua, silakan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى
موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Instruksi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sekarang ditekan areal perut semuanya ya. Semuanya, coba perhatikan saya. Perut ya, ditekan yang kencang. Pakai jari, ujung jari ya. Tuh. Tekan, ini fungsinya untuk mengeluarkan kalau ada sihir dan jin, supaya terkoyak-koyak di dalamnya. Ya, tekan, setelah itu didorong ke dada, ke leher, kemudian sampai ke mulut. Gitu. Paham ya? Didorong mulutnya, ininya diletakkan di daerah perut, terus desak sampai ke mulut. Lakukan sampai ruqyahnya selesai saya bacakan. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم صل على سيدنا محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, tahap kedua sudah selesai. Sekali lagi silakan untuk berkomentar, Bapak Ibu sekalian, komentar silakan ya, hasilnya apa? Sesak, muntah, panas, pusing, silakan dikomentari ya. Setelah itu nanti kita beranjak ke metode ataupun tahap yang terakhir. Silakan dikomentari. Ini katanya pengen. Dia mau. Besok. Ini apa sosis? Mau ini? Ini? Apa? Ini? Silakan untuk dikomentari, tulis di kolom komentar. Bapak Hanif, perut rasanya mual dan muntah Ustadz. Alhamdulillah ya, kalau mual sampai muntah itu keluar ya, sesuatu yang negatif itu keluar, bisa jin, bisa sihir ya, atau bisa penyakit yang lain. Ibu Sri sampai muntah, alhamdulillah ya Bu Sri, ini ada yang keluar Ibu ya. Ini Ibu ini kayaknya kena guna-guna ya, kena sihir. Mbak Weni Rizki langsung keluar keringat Ustadz. Mbak Weni ya, keringat, kalau keringat biasanya ini ilmu turunan ya. Atau Ibu Weni pernah punya amalan apa nih? Punya amalan tertentu nggak yang pernah diamalkan, atau keturunan, ada pihak keturunan, pihak ayah, kakek yang punya ilmu-ilmu tertentu ya. Kemudian Assalamualaikum Ustadz, perut saya rasanya mual. Mual bagus ya, kalau bisa sampai muntah ya. Umi Hani, saya merinding sedikit sama menguap terus dan sendawa ya. Mual Pak Ustadz, mual juga bagus, mau keluar. Biasanya nanti dalam beberapa waktu atau beberapa saat nanti akan muntah biasanya ya. Di ulu hati sakit Ustadz, ulu hati sakit ya. Wah, ini banyak yang terkena ini ya, gangguan sihir ya. Kemudian Yasir, alhamdulillah mualnya hilang Pak Ustadz, cuman saya menguap terus bawaannya. Ini juga ada yang keluar, masih ada yang keluar ya. Diteruskan saja ruqyahnya. Kemudian Nutaldin, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Muntah dan keluar air mata sampai keringat Pak Ustadz. Ya. Pokoknya setiap muntah ya Bapak Ibu sekalian itu keluar. Ada yang keluar ya, baik jin maupun sihir ya. Ada yang keluar. Bapak Jamzam, yang kedua efeknya keluar keringat, panas dingin dan nangis, keluar angin dari mulut, mau muntah. Bapak Jamzam juga sama ya, ini masih proses pengeluaran. Kemudian pusing, Bapak Joni, pusing, mual, berasa mau muntah Pak Ustaz. Bu Ima, mual, perut pingin muntah tapi enggak sampai muntah, cuma mual doang ya. Bapak Endang, dada saya terasa sesak dan sakit Ustaz. Dada sesak dan sakit ya. Ada indikasi sihir ya.
Bapak atau Ibu Kagustiani Winata, mual rasanya dan badan terasa panas. Sri Widayati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seringkali menderita sakit kepala dan bagian tengkuk sering tegang. Saya cek tekanan normal, kolesterol normal. Ya, di ruqyah aja Bu ya, terusin di ruqyah, dirutinkan ruqyahnya. Nanti kita akan ada lagi ya, sekali lagi. Ini yang kedua, nanti sekali lagi kita adakan ruqyah ya. Pak Bambang, istri saya menekan ulu hatinya, sakit saya Ustadz. Dan setelah didorong ke atas, pas lewati area payudara dan dada di merinding, dan dia merinding terus, tenggorokan terasa sakit, terus di perut bagian pusar istri saya merinding bulu kuduknya. Itu juga ada gangguan Pak ya. Ibu Sri, saya aja merinding Ustadz dan mual sakit kepala ringan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, saya ini mata masih bagus tapi penglihatan kurang jelas Pak Ustadz. Coba aja diruqyah ya Bapak Asnanto ya. Ini hasil analisa saya dari Bapak Ibu sekalian, laporan-laporannya ini indikasinya kebanyakan ada yang gangguan jin, ada yang gangguan sihir ya. Kemudian efek yang diruqyah, ada pasien, ada beberapa bapak ini yang ketika diruqyah masih ada ini ya, masih perubahannya masih belum begitu besar ya. Jadi gini, ini analisis saya. Jadi sihir ataupun jin ya, di sihir itu kalau gangguan yang agak sulit disembuhkan itu, sihirnya memang yang mempunyai atau yang menggunakan buhul. Jadi biasanya dukun itu dia menyihir dengan sihir yang sangat kuat. Di antaranya dia menggunakan buhul sihir. Kalau buhul sihirnya itu ditanam di badan, itu kan mudah untuk dikeluarkan. Tapi kalau ditanam di yang lain, nah itu kita harus mencarinya, harus ada sedikit capek ya. Ada yang ditaruh di rumah, ada yang taruh di luar rumah, atau taruh di tempat yang lain ya. Itu pengalaman saya juga memang tidak sedikit yang menggunakan buhul-buhul semacam itu ya. Nah ini arahan berikutnya, saya akan membuatkan air ruqyah, tentunya melalui bimbingan. Saya bimbing Bapak Ibu sekalian untuk buat satu air ruqyah. Yang satu untuk diminum, yang satu untuk dicipratkan ke rumah. Karena ada beberapa, ini enggak semuanya ya, tapi ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang terindikasi dia mempunyai sihir, yang mana sihirnya itu diletakkan di rumah ya, tapi nggak semuanya ya, ini ada beberapa. Ini menurut pengalaman yang saya praktekkan, yang saya pahami ketika meruqyah. Jadi silakan Bapak Ibu sediakan air 1 gelas atau 1 botol, nantinya akan kita ruqyah untuk diminum. Kemudian sediakan air 1 ember yang banyak, tujuannya nanti kita ruqyah, kemudian dicipratkan ke wilayah rumah Bapak Ibu sekalian. Silakan dipersiapkan ya. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi air untuk diminum, air 1 gelas sama air yang di ember. Saya kasih waktu 2-3 menit. Yang di ember itu untuk dicipratkan di rumah ya. Karena penting juga kita untuk menganalisa, takut memang sihirnya itu disimpan di rumah.
bagian. Baik, kalau sudah ya. Coba komen, sudah belum? Ya, bisa untuk dimandikan bisa. Nanti air yang diember bisa untuk dipakai mandi, bisa dipakai untuk menghancurkan atau untuk meruqyah rumah ya. Yang punya daun bidara silakan gunakan daun bidara 7 lembar, kemudian dihancurkan, masukkan ke airnya. Ustadz, ada 3 rumah yang biasa ditempati, bagaimana soalnya setiap hari Sabtu Minggu ke rumah mertua dan tidak menutup kemungkinan saya juga ke rumah ibu saya. Kalau ibu tinggal di 2 rumah, ruqyahkan 2 rumahnya. Kalau ibu tinggal di 3 rumah, ruqyahkan, pokoknya rumah yang ibu pernah tempati ruqyahkan. Sudah ya, alhamdulillah sudah. Kita buatkan. Saya akan bimbing Bapak Ibu sekalian untuk membuat ramuan. Ya, ramuan yang bisa menghancurkan sihir yang ada dalam tubuh. Yang satu air yang diminum fungsinya untuk menetralisir sihir yang ada dalam tubuh. Yang satu untuk di rumah dan dimandikan ya. Di rumah untuk menetralisir yang ada di rumah. Belum? Ada yang belum katanya? Silakan, saya tunggu ya. Ada yang belum? Silakan. Bagi teman-teman yang belum mengklik bagikan, saya minta keikhlasannya untuk klik bagikan ya, supaya nanti tersebar luas ke tengah-tengah masyarakat ya acara ini. Dan jangan lupa di like juga ya. Serbuk bidara boleh. Serbuk bidara, minyak bidara, daun bidara boleh, sama khasiatnya. Yang penting bidara ya. Mau bidara yang sudah berbentuk minyak, berbentuk serbuk, atau masih daunnya, silakan bisa. Sudah ya? Baik. Sekarang perintahnya, instruksinya Bapak, Ibu semuanya bacakan ta'awuz. Tahu ta'awuz ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacakan itu. Kemudian bacakan suratul bismillah ya, bismillah plus suratul Fatihah. Pakai air zam-zam lebih bagus. Silakan. Air zam-zam, air kangen water, air aqua, yang penting air ya, bisa diminum. Silakan. Zam-zam lebih bagus. Khasiatnya lebih luar biasa. Silakan bacakan ya. Ta'awuz, bismillah sama suratul Fatihah. Kemudian bacakan ayatul kursi, ayat kursi, silakan. Ayat kursi. Sudah, ayat kursi. Setelah ayat kursi, ini siapa nih? Baru masuk ya Bapak Arif Bim Bim ya. Tinggal di mana Pak Ustadz? Saya tinggalnya di Banjar Patroman Pak. Di Banjar Patroman itu perbatasan Cilacap ya, Ciamis Cilacap, Jawa Barat. Sekarang bacakan 3 kul. Ini untuk bentengnya. Luar biasa nih ayat Al-Quran ini ya. 3 kul ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan bacakan. Didekatkan ya. Airnya sama mulut terus dekat. Biar nanti udaranya bisa mengenai ke airnya. 3 kul silakan bacakan.
Baik, kalau sudah ikuti saya, kita akan bacakan doa ruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Doa yang kedua, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Doakan ya, ikuti saya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Qawi, Qala Zat yang maha kuat, semoga engkau jadikan setiap partikel daripada air ini, baik air yang di gelas maupun air yang di ember, obat untuk diriku, obat untuk penyakitku, serta pelebur untuk sihir-sihir, untuk guna-guna, untuk jin-jin, syaitan-syaitan yang merasuk pada diriku atau yang tertanam dalam rumahku. Tiupkan sembur 3 kali ke airnya, baik air yang ada di gelas, di botol, ataupun air yang ada di ember. Silakan disembur. Yang air yang ada di gelas silakan minum habiskan. Untuk air yang ada di ember silakan bisa dibagi 2. Yang pertama untuk dipakai mandi, sisanya dicipratkan ke rumah. Bagaimana cara menyipratkannya? Boleh pakai alat, boleh ya, pakai alat semprot, kayak Rafika atau kayak semprotan yang burung itu, silakan. Semprotkan seluruh wilayah rumah, harus disemprotkan. Ruang tamu, ruang tengah, ruang kamar tidur, dapur, kamar mandi, kemudian semua ruangan harus tersemprotkan, harus tercipratkan. Termasuk barang-barang juga harus basah ya, lemari ya, rak-rak juga. Kemudian dinding, lantai atas, kemudian langit-langit juga, halaman rumah, halaman belakang, pohon-pohon, silakan supaya keusir ya. Kalau sudah, silakan untuk berkomentar kembali biar saya bisa menganalisa kembali ya. Tadi saya hasil analisa yang kedua, banyak di antara rekan-rekan ini, Bapak Ibu sekalian, yang terkena gangguan sihir, gangguan guna-guna. Makanya saya kasih metode untuk meruqyah rumah. Silakan dikomen kembali ya. Tolong komen kembali apa hasil dari setelah meminum air ruqyah. Apakah muntah kembali? Apakah panas? Apakah pusing dan sebagainya? Silakan, tolong dikomentari. Baik, teman-teman yang baru masuk ya, sekali lagi bahwasannya acara ini merupakan acara ruqyah online ya. Saya buka secara gratis
selama 3 hari, dan ini merupakan sesi yang kedua ya, hari yang kedua nanti insya Allah. Ini mohon maaf ya untuk yang ketiga, mudah-mudahan jadi ya. Mohon maaf takut nanti digeser karena memang saya lupa, ini ternyata ada acara ya di tanggal besoknya itu. Saya usahakan sih besok bisa nanti insya Allah. Kalau misalkan nggak bisa, nanti digeser ke malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Silakan tolong dikomentari yang berefek. Ada yang berefek tidak? Ada yang berasa tidak? Atau misalkan mau tanya juga silakan, tanya-tanya yang lain. Tanyanya di FB ya. Nah ini dari Bu Sri Yuliana. Setelah minum terasa perut kembung dan kayak ada tekanan ringan di daerah kepala bagian belakang kanan ya. Nah ini Ibu Sri Yuliana ya. Saya sarankan terus ruqyahnya ya. Ini nggak cukup 2 kali, 1 kali. Mudah-mudahan nanti ketiga kalinya bisa sembuh ya. Nanti air ruqyahnya dicipratkan juga ya di rumah. Bapak Sandi, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Tasikmalaya, baru gabung Pak ya. Mau tanya Ustaz, kalau mendoakan jin, apa nih? Mendoakan apa nih? Mendoakan atau mendoakan? Jin dan sihir itu kembali ke pelakunya. Oh, mendoakan supaya kembali ke pelakunya sampai mereka hancur, hukumnya gimana Pak Ustaz? Hukumnya ya nggak apa-apa. Itu kan kita ini perang ya. Jadi kata Syekh Abdul Salam Bali, jadi ketika kita mengadakan pengobatan ruqyah itu, seorang peruqyah itu dia menepati 3 posisi. Yang pertama dia seorang tabib, dia seorang dokter. Yang kedua da'i, dia seorang penceramah, karena nanti akan berhadapan dengan pasien yang akidahnya lemah, kita sampaikan dakwah. Jin-jin yang akidahnya lemah, kita sampaikan dakwah. Yang ketiga, kita ini berperang. Kita berperang melawan syaitan, kita berperang melawan wali-wali syaitan, dukun. Ya. Kita doakan kepada mereka, tujuannya untuk supaya itu mereka hancur. Silakan, enggak masalah. Gitu. Karena mereka itu wali-wali syaitan. Syaitan itu mesti dihancurkan. Syaitan itu mesti dihancurkan. Kita jangan lempet terhadap syaitan. Silakan. Karena orang yang terzalimi itu, yang penting nanti mengembalikannya bukan dengan sihir lagi ya, tapi dengan doa. Itu banyak ya. Pengalaman saya lumayan banyak lah. Itu laporan-laporan dari pasien itu. Saya tawarkan kan, Bapak, Ibu ini mau dikembalikan nggak? Gampang cara mengembalikan itu. Caranya Bapak berdoa, tinggal berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang terzalimi itu mustajab. Doakan aja supaya sihirnya itu berbalik. Dengan tujuan pembelajaran kepada si dukun sama si orang hasutnya, biar nanti kapok. Kalau sudah kapok kan dia takut untuk mengirimkan sihir yang kedua. Silakan, itu sampai ada laporan orang yang hasutnya sampai sakit, itu yang saya tangani ya. Sampai ada yang sakit, ada yang sakit-sakitan, ada yang sampai datang ke rumah orang yang disakitinya itu sampai ngaku, mohon maaf itu ya, saya telah menyihir, menggunakan Anda ya. Sampai ada yang begitu, sampai datang ke rumahnya. Itu mungkin Allah membalikan ya. Takut dia mati kali dengan sihir yang berbalik, akhirnya dia minta maaf. Ustaz, saya dari tadi kentut setelah ruqyah, bolak-balik menguap campur sendawa Pak Ustaz, itu ada yang keluar ya Bapak Yasir? Bapak Yasir kayaknya punya amal-amalannya dulunya ya Pak ya. Umi Hanik, gini Ustaz, air ruqyah ini bisa disimpan 5 bulan ke depan. Soalnya saya berada 2 rumah sekarang. Saya berada di rumah di Kaltim, sedangkan yang di kampung itu terindikasi buhul. Mohon pencerahannya Ustaz. Di rumah di Kaltim, sedangkan yang di kampung itu terindikasi buhul. Mohon pencerahannya Ustaz. Bisa saja ya. Ibu doakan saja airnya kepada Allah, minta pada Allah, ya Allah,
Semoga efek air doa ini bisa panjang ya, bisa sampai 5 bulan. Insya Allah bisa ibu ya, bisa berbulan-bulan bisa. Paling nanti ibu ketika mau mencipratkan, ibu doakan lagi ya supaya efek yang kemarin doakan itu bisa muncul kembali. Efeknya jadi makin dahsyat. Ibu doakan kembali ketika mau. Doanya apa? Ya yang gampang-gampang aja. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul cukup kalau nggak hafal doa yang lain. Bacakan ke airnya, minta supaya dijadikan penghancur. Nanti efeknya akan bertambah kuat ya. Silakan. Jadi efek doa ruqyah itu lama, bisa lamanya efeknya. Tapi akan jauh lebih dahsyat ketika kita memperbaharui doanya. Ibu Maria muntah Pak. Tuh kan, muntah ya. Karena fungsi ramuan ruqyah itu untuk menetralisir racun-racun sihir yang ada di tubuh. Yang ketiga efeknya keluar angin, keluar keringat, kaku di leher kaku di leher sembuh. Alhamdulillah ya, ini Pak Zamzam nih. Sudah ada sembuhnya. Kaku di leher sembuh katanya, tapi keringatnya masih keluar. Dan bau berak ya, macam-macam ya. Ini Bapak masih terus mengeluarkan ya. Gak apa-apa Pak, sampaikan aja ya biar saya nanti bisa menilai. Kalau ada jin banaspati gimana nih cara mengeruqyahnya? Jin banaspati, aduh ini ibu tahu dari mana nih namanya jin banaspati? Kalau ada jin banaspati gimana nih cara meruqyahnya? Terima kasih. Ini macam-macam Indonesia itu ya. Saya kemarin ada orang yang konsultasi, Pak Ustadz, ini saya tolong diruqyahin, kata orang saya kena kemasukan jin kober kata. Saya gak tahu jin kober kayak gimana ya. Macam-macam aja ya, ada jin kober katanya. Ada jin belek katanya. Ini ada jin banaspati, macam-macam ya. Ada kuntil anak, ada genderowo, ada tuyul ya, ada Nyi Roro Kidul, macam-macam Indonesia ya. Kalau kita keluar negeri nggak ada tuh yang namanya itu di Indonesia aja. Di luar ada vampir ya. Di luar ada pocong nggak ya? Nggak kayaknya ya kalau di. Nggak ada. Jadi kalau di barat ada pocong nggak? Jarang kayaknya. Yang ada mungkin susur ngesot kayaknya. Atau falak. Itu kan ada yang rame ya. Falak atau Freddy ya. Setan-setan Freddy. Freddy itu jadi setan yang masuk alam mimpi ya, di TV-TV suka ada kan, di TV barat. Jadi jin itu kata Nabi, jin itu 3 aja, di antaranya 3 ya. Ada jin yang suka hidup yang ditepati oleh manusia, jin rumahan istilahnya. Ada jin yang penerbang tipenya, dia bisa terbang. Kata Nabi ya. Yang ketiga, ada jin yang berbentuk binatang kayak kalajengking, anjing ya, buaya ada. Nah itu. Ya. Jin, kata Nabi, jin itu. Jadi kalau kita menerima informasi gaib, yang diterima hanya dari Nabi saja. Ya, kenapa? Karena perkara gaib, akidah ini. Ya, akidah. Yang paling yang ini hanya dari Nabi saja. Ifrit. Nah, ini kan ada jin ifrit, kata Allah itu ifrit itu ada jenis jin yang cerdas ya. Dan punya kecerdasan. Kata di ini kan di ceritanya ifrit itu keahliannya bisa mengalihkan singgasan iblis, singgasana Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman. Itu keahliannya demikian. Semua jin meruqyahnya sama aja kayak tadi ya. Semua jin itu cara meruqyahnya sama. Kepala masih berasa pusing. Alhamdulillah setelah minum air ruqyah ngantuk hilang dan leher terasa ringan. Alhamdulillah, ini indikasi kesembuhan ya. Jadi kalau kesembuhan itu mulai terlihat ketika keluhannya hilang ya. Keluhannya hilang. Ibu Nur Hayati, Ustaz, itu saya airnya dicipratkan di tempat yang dulu diruqyah. Ya Bu ya. Ibu Nur Hayati, ini ya pasien saya yang di Bekasi nih, yang dulu
pernah punya penyakit 6 tahun, sakit kepala 6 tahun ya Bu Nur Hayati ini saya sampaikan, gak apa-apa Bu ya. 6 tahun dan sembuh ketika saya ruqyah 3 kali. Katanya ini ada lagi ini. Padahal udah nggak ada ya. Ibu cipratkan, kalau Ibu Nur Hayati khusus ya, waktu itu di garasi kalau nggak salah itu sihirnya. Terus di kamar juga ya. Kalau garasi ibu tambahkan airnya agak banyak, ibu siram ke lantainya sampai menggenang airnya Bu ya. Ini khusus Ibu Nur Hayati karena saya pernah menangani langsung di rumahnya. Silakan ciprakan sampai basah. Pak Ustadz, istri saya ini sering sakit-sakitan, berobat ke dokter sudah semua sampai saat ini masih sering sakit Pak Ustadz. Ini juga indikasi ini penyakit-penyakit aneh ya. Dokter nggak bisa menyembuhkan gitu ya. Kemudian dianggap normal tapi kok masih sakit. Diruqyah saja, teruskan diruqyah. Tengkuk istri saya berat, punggung keringat, kepala ini banyak ya. Banas Fatimah bentuknya kayak bola api. Itu sihir kali Bu ya. Begini Ustaz, saya mau nanya lagi boleh nggak air ruqyah ini ditambah lagi supaya buat mandi anak-anak saya, karena boleh ya. Airnya misalkan kita sudah menyempratkan ke seluruh ruangan, airnya sedikit, tinggal 1 gayung. Apakah boleh dicampurkan lagi? Boleh. Airnya sudah tinggal 1 gayung, kita campurkan ke ember yang besar, airnya banyak. Boleh, itu hasilnya masih sama. Yang penting airnya jangan sampai habis. Atau misalkan 1 gelas sudah diruqyah, kita campurkan ke air galon, kita minumkan ke anak-anak kita, boleh. Khasiatnya sama. Ibu Imah tadi berkeringat, mual, muntah, sedikit leher tegang, sekarang mending. Sudah berkurang, alhamdulillah, syukran Ustaz. Alhamdulillah nih ada ciri-ciri kesembuhan ya teman-teman kita. Ini Ibu Imah ini alhamdulillah ya. Tadinya berkeringat, mual, muntah, sedikit. Sekarang leher tegang juga ya. Sekarang mending. Sudah berkurang, alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah ya. Ini puji syukur kepada Allah. Ada perubahan ya setelah ruqyah. Ustaz, tapi kenapa telinga istri saya masih belum hilang dari mendengar suara benda-benda itu, seperti bicara tidak jelas, contoh mendengar deruk mobil lewat itu, seperti bicara bergumam tidak jelas ya. Coba diruqyah lagi Pak ya. Terkadang memang butuh tidak cukup 1 kali ruqyah, nanti kita ruqyah lagi. Nanti masih ada 1 ruqyah lagi ya berikutnya. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah pertemuan terakhir kita lakukan ruqyah ya, penutupan. Jangan lupa dicipratkan airnya sampai merata ke rumah-rumah ya, ke rumah kita. Insya Allah ya. Mohon maaf nih kalau jadi besok ya. Mohon maaf nih, saya nggak lihat jadwal, ternyata besok itu ada jadwal di yang lain ya. Mudah-mudahan saya usahakan besok. Tapi kalau besok nggak jadi, dioper, digeser ke hari berikutnya. Yang penting nanti 3 hari saya akan isi dengan ruqyah. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keberkahan ya. Keberkahan baik keluarganya diberkahkan, hartanya diberkahkan, usianya diberkahkan ya. Kemudian semua urusan kita dilancarkan, kemudian disehatkan juga. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita semua. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan sampaikan kalau ada kekurangan ya di Japri. Itu mungkin yang bisa disampaikan, yang bisa saya berikan ya kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.